Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do. Timnas Indonesia berburu amunisi baru jelang kualifikasi Piala Dunia 2026 Round 3. Daan Rots, striker muda Belanda, jadi incaran Shin Tae-yong. Dalam persiapan menuju kualifikasi Piala Dunia 2026, Timnas Indonesia terus mencari amunisi baru untuk memperkuat skuadnya. Shin Tae-yong, pelatih kepala Timnas Indonesia, kini mengincar seorang striker muda berbakat asal Belanda, Daan Rots. Pemain yang saat ini memperkuat FC Twente di Eredivisie itu dianggap sebagai calon kuat untuk menambah daya serang Timnas Garuda. Daan Rots lahir pada 25 Juli 2001 di Groenlo, Belanda. Meskipun masih muda, ia telah menunjukkan potensi besar sebagai striker. Rots memulai karir sepak bola profesionalnya di Akademi FC Twente, salah satu klub terkenal di Belanda. Setelah melewati berbagai level usia, ia akhirnya dipromosikan ke tim utama FC Twente pada musim 2020 hingga 2021. Dikenal sebagai pemain yang cepat dan memiliki insting gol yang tajam, Rots seringkali diposisikan sebagai penyerang sayap atau striker tengah. Kemampuan Rots dalam duel 1 lawan 1 dan kecepatan lari yang mengagumkan membuatnya menjadi ancaman nyata bagi pertahanan lawan. Dalam beberapa musim terakhir, Rots telah menunjukkan perkembangan signifikan, menarik perhatian banyak klub dan pelatih, termasuk Shin Tae-yong. Shin Tae-yong dikenal sebagai pelatih yang cermat dalam memilih pemain untuk memperkuat skuadnya. Pemilihan Daan Rots sebagai target naturalisasi bukan tanpa alasan. Dalam beberapa bulan terakhir, Timnas Indonesia menunjukkan peningkatan di berbagai aspek permainan, namun lini depan masih dianggap perlu perbaikan. Keterbatasan dalam mencetak gol, terutama melawan tim-tim kuat, menjadi perhatian serius bagi Shin Tae-yong. Daan Rots, dengan usianya yang masih muda, dinilai memiliki potensi jangka panjang untuk Timnas Indonesia. Shin Tae-yong melihat Rots sebagai pemain yang bisa memberikan variasi dalam serangan timnas, baik dari sisi sayap maupun melalui penempatan posisinya sebagai penyerang tengah. Rots adalah pemain muda yang memiliki potensi besar. Dia memiliki kecepatan, visi bermain, dan naluri mencetak gol yang sangat kami butuhkan. Saya percaya dia bisa menjadi bagian penting dari tim ini, kata Shin Tae-yong dalam sebuah wawancara. Federasi Sepak Bola Indonesia, PSSI, telah menyusun rencana untuk memulai proses naturalisasi Daan Rots. PSSI bekerja sama dengan Kementerian Pemuda dan Olahraga serta Kementerian Hukum dan HAM untuk mempercepat proses ini. Pengurus PSSI menyatakan bahwa naturalisasi Rots merupakan bagian dari strategi jangka panjang untuk meningkatkan kualitas tim nasional dalam menghadapi tantangan di tingkat internasional. Proses ini tentu tidak mudah. Selain harus memenuhi persyaratan administrasi, Daan Rots juga harus bersedia berkomitmen untuk bermain bagi Timnas Indonesia dalam jangka panjang. Meskipun demikian, dari beberapa laporan media Belanda, Rots disebutkan tertarik dengan prospek bermain di Asia dan memperkuat Timnas Indonesia. Ini menjadi sinyal positif bagi PSSI dan seluruh pendukung sepak bola Indonesia. Kehadiran Daan Rots di Timnas Indonesia tentunya diharapkan dapat membawa angin segar, terutama dalam aspek serangan. Namun, ada beberapa tantangan yang harus dihadapi. Adaptasi budaya dan gaya permainan di Asia tentu menjadi salah satu aspek yang harus diperhatikan. Selain itu, tekanan dari publik yang berharap banyak dari Rots juga bisa menjadi beban tersendiri bagi pemain muda ini. Shin Tae-yong memahami tantangan ini dan menegaskan pentingnya memberikan dukungan penuh kepada Rots jika proses naturalisasinya berhasil. Adaptasi adalah kunci. Kami akan membantu Rots beradaptasi dengan cepat, baik dalam hal teknik maupun budaya. Yang terpenting adalah bagaimana dia bisa bermain sesuai dengan filosofi tim, ujar Shin Tae-yong. Selain itu, kehadiran Rots diharapkan bisa memberikan inspirasi bagi para pemain muda Indonesia lainnya. PSSI juga berharap bahwa dengan masuknya pemain-pemain muda berbakat seperti Rots, Timnas Indonesia bisa mulai menembus prestasi yang lebih tinggi, tidak hanya di Asia Tenggara, tetapi juga di Asia dan dunia. Kualifikasi Piala Dunia 2026 merupakan tantangan besar bagi Timnas Indonesia. Dengan masuknya Daan Rots, jika proses naturalisasi berhasil, Timnas Indonesia diharapkan bisa tampil lebih kompetitif, terutama dalam hal mencetak gol.
Babak ketiga kualifikasi ini akan mempertemukan Indonesia dengan tim-tim kuat dari Asia, dan performa lini depan akan menjadi salah satu faktor penentu. Selama beberapa bulan terakhir, Timnas Indonesia telah menjalani berbagai persiapan, termasuk pertandingan persahabatan dan pemusatan latihan di luar negeri. Sintayong fokus pada peningkatan kualitas teknik, taktik, dan mental para pemain. Rencana untuk memasukkan pemain-pemain naturalisasi seperti Daan Rots merupakan bagian dari strategi untuk memperkuat skuad dan menghadapi lawan-lawan tangguh di babak kualifikasi ini. Kabar tentang kemungkinan naturalisasi Daan Rots telah memicu antusiasme di kalangan pendukung sepak bola Indonesia. Banyak yang melihat langkah ini sebagai langkah maju dalam upaya membangun tim nasional yang lebih kuat dan kompetitif. Media sosial dipenuhi dengan diskusi dan dukungan bagi Rots untuk segera bergabung dengan Timnas Garuda. Pencarian amunisi baru oleh Timnas Indonesia menjelang kualifikasi Piala Dunia 2026 round 3 semakin intens dengan masuknya Daan Rots sebagai incaran utama. Jika proses naturalisasi berjalan sesuai rencana, Rots diharapkan dapat menjadi ujung tombak baru yang mampu mengangkat performa Timnas Indonesia ke level yang lebih tinggi. Dengan persiapan matang dan dukungan penuh dari berbagai pihak, Timnas Indonesia kini berada di jalur yang tepat untuk meraih sukses di kualifikasi dan membawa nama Indonesia lebih jauh di kancah sepak bola dunia. Perjalanan Timnas Indonesia menuju Piala Dunia 2026 masih panjang, namun dengan pemain-pemain berkualitas dan strategi yang tepat, harapan untuk mencapai prestasi terbaik kini semakin nyata. Ula Romeni dapat restu dari klubnya, dikabarkan bakal dinaturalisasi jelang round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Sepak bola Indonesia kembali mendapatkan kabar gembira menjelang round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Ula Terhaar Romeni, penyerang muda berbakat yang saat ini bermain untuk NEC Nijmegen, dikabarkan telah mendapatkan restu dari klubnya untuk menjalani proses naturalisasi. Langkah ini diyakini akan memberikan dorongan signifikan bagi Timnas Indonesia dalam persiapan mereka menghadapi lawan-lawan tangguh di kualifikasi yang semakin dekat. Ula Romeni, yang memiliki darah Indonesia dari neneknya, telah menjadi salah satu talenta muda yang mencuri perhatian di kompetisi sepak bola Belanda. Dengan usia yang masih muda, ia sudah menunjukkan potensi besar sebagai seorang striker yang tajam dan kreatif. Keputusan NEC Nijmegen untuk memberikan restu pada proses naturalisasinya menunjukkan betapa besar dukungan klub terhadap ambisi Romeni untuk berkontribusi bagi Timnas Indonesia. Restu yang diberikan oleh NEC Nijmegen kepada Ula Romeni untuk menjalani proses naturalisasi adalah langkah yang sangat berarti bagi karir pemain muda ini. Klub asal Belanda tersebut telah melihat potensi besar dalam diri Romeni dan memahami keinginannya untuk membela negara leluhurnya. NEC Nijmegen bahkan dikabarkan telah berkomunikasi dengan PSSI untuk memastikan bahwa proses ini berjalan dengan lancar tanpa mengganggu perkembangan karir Romeni di Eropa. PSSI, bekerja sama erat dengan Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kemenpora, tengah menyelesaikan berbagai persyaratan administratif yang diperlukan. Jika tidak ada kendala berarti, Romeni akan segera resmi menjadi warga negara Indonesia dan dapat memperkuat Timnas Indonesia dalam ajang kualifikasi Piala Dunia 2026 yang sangat krusial. Kabar mengenai potensi naturalisasi Ula Romeni disambut dengan antusias oleh publik sepak bola Indonesia. Para penggemar menyambut positif langkah ini, dengan harapan bahwa kehadiran Romeni akan menambah ketajaman di lini depan Timnas Indonesia yang selama ini kerap kali menjadi sorotan. Ekspektasi tinggi pun disematkan kepada Romeni untuk bisa membawa perubahan signifikan dalam cara Timnas Indonesia bermain, terutama dalam hal mencetak gol. Di media sosial, perbincangan tentang Romeni dan potensinya untuk Timnas Indonesia terus berkembang. Banyak yang optimis bahwa Romeni bisa menjadi solusi bagi masalah ketajaman lini depan yang seringkali menjadi tantangan besar bagi Timnas dalam turnamen internasional. Dengan pengalamannya bermain di Eropa, Romeni diharapkan bisa membawa mentalitas pemenang dan kualitas permainan yang lebih tinggi ke dalam skuad Garuda. Pelatih Timnas Indonesia, Sintayong, juga turut memberikan komentarnya mengenai kabar ini. Dalam sebuah wawancara, Shin menyebut Romeni sebagai pemain dengan potensi luar biasa yang bisa membawa perubahan nyata di lini serang Timnas. Menurut Shin,
Kehadiran Romeni akan memberikan opsi taktis yang lebih banyak dan memungkinkan timnas Indonesia untuk bermain lebih fleksibel, baik dalam serangan balik cepat maupun dalam membongkar pertahanan lawan yang solid. Ula Romeni lahir dan besar di Belanda, dan sejak usia dini telah menunjukkan bakat luar biasa di dunia sepak bola. Karir sepak bolanya dimulai di Akademi Vitesse Arnhem, sebelum akhirnya bergabung dengan NEC Nijmegen. Di klub-klub ini, Romeni terus berkembang dan memperlihatkan bakatnya sebagai seorang penyerang yang produktif. Romeni dikenal sebagai pemain yang memiliki kemampuan finishing yang tajam dan cerdas dalam memposisikan diri di kotak penalti. Dengan tinggi badan yang ideal dan kecepatan yang memadai, ia seringkali menjadi ancaman bagi pertahanan lawan, baik melalui serangan udara maupun penetrasi langsung ke dalam kotak penalti. Selain itu, Romeni juga memiliki visi bermain yang baik, memungkinkan dia untuk menciptakan peluang bagi rekan-rekannya di lapangan. Di musim emasnya bersama NEC Nijmegen, Ula Romeni telah menjadi salah satu pemain kunci tim dengan mencetak sejumlah gol penting yang membantu klub tersebut bersaing di papan atas liga. Performa impresifnya di liga membuatnya menjadi salah satu prospek muda yang paling diperhitungkan di Belanda, dan hal ini juga meningkatkan minat berbagai klub besar Eropa yang mengincar tanda tangannya. Dengan semakin dekatnya babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, timnas Indonesia sedang melakukan persiapan yang intensif. Tantangan di babak ini jauh lebih berat, dengan lawan-lawan yang memiliki kualitas dan pengalaman internasional yang lebih tinggi. Kehadiran Ula Romeni diharapkan bisa menjadi senjata rahasia bagi timnas Indonesia dalam menghadapi tantangan tersebut, terutama dalam hal mencetak gol dan memanfaatkan setiap peluang yang ada di lapangan. Jika proses naturalisasi Romeni berjalan lancar dan selesai tepat waktu, ia akan segera bergabung dengan pemusatan latihan timnas Indonesia yang direncanakan berlangsung pada akhir bulan ini. Shin Tae-yong kemungkinan besar akan memanfaatkan kemampuan Romeni dalam skema serangan timnas, baik sebagai penyerang utama maupun sebagai pemain sayap yang bisa memberikan variasi serangan dari berbagai sisi. Naturalisasi Ula Romeni merupakan bagian dari strategi jangka panjang PSSI untuk memperkuat timnas Indonesia di kancah internasional. Dengan kehadiran pemain muda berbakat ini, timnas Indonesia diharapkan dapat lebih kompetitif, tidak hanya di kualifikasi Piala Dunia tetapi juga di turnamen internasional lainnya. Pengalaman Romeni bermain di kompetisi Eropa juga dianggap sebagai nilai tambah yang bisa mengangkat kualitas keseluruhan tim. Bagi Ula Romeni sendiri, kesempatan untuk membela timnas Indonesia adalah sebuah kehormatan besar. Ia menyadari bahwa ekspektasi yang diberikan kepadanya sangat tinggi, namun ia juga bertekad untuk memberikan yang terbaik bagi negara leluhurnya. Dengan mentalitas pemenang dan dedikasi tinggi, Romeni siap untuk menjadi bagian penting dari sejarah baru sepak bola Indonesia. Kabar mengenai restu dari NEC Nijmegen dan rencana naturalisasi Ula Romeni memberikan harapan baru bagi sepak bola Indonesia. Publik dan penggemar sepak bola tanah air kini menantikan debut pemain muda ini di lapangan hijau dengan harapan besar. Apakah Romeni akan mampu memberikan dampak signifikan dan menjadi andalan baru di lini serang skuad Garuda? Kita tunggu aksinya di babak kualifikasi Piala Dunia 2026. Daan Rots dapat restu dari FC Twente, dikabarkan bakal dinaturalisasi jelang round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Kabar menggembirakan datang dari dunia sepak bola Indonesia menjelang round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Daan Rots, winger muda berbakat yang bermain untuk FC Twente di Eredivisie, dikabarkan siap dinaturalisasi untuk memperkuat timnas Indonesia. Restu dari FC Twente menjadi langkah awal yang sangat penting bagi proses ini, yang diharapkan dapat memberikan tambahan amunisi bagi skuad Garuda dalam menghadapi tantangan besar di kualifikasi mendatang. Daan Rots, yang memiliki garis keturunan Indonesia dari neneknya, telah menunjukkan perkembangan pesat dalam beberapa musim terakhir di kompetisi Eropa. Pemain berusia 22 tahun ini dikenal dengan kecepatan, kemampuan dribbling, dan ketajamannya di depan gawang. Dengan posisinya sebagai winger, Rots dianggap sebagai aset berharga yang dapat memberikan dimensi baru dalam serangan timnas Indonesia. Daan Rots dilaporkan telah mendapatkan restu dari manajemen FC Twente untuk melanjutkan proses naturalisasi dan bergabung dengan timnas Indonesia.
Restu ini menjadi bukti dukungan penuh klubnya terhadap ambisi pribadi Rodgers untuk membela negara leluhurnya. FC Twente, yang selama ini menjadi rumah bagi pengembangan karir Rodgers, mengakui pentingnya langkah ini bagi masa depan pemain muda mereka dan tidak menghalangi proses tersebut. PSSI, bekerja sama dengan Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kemenpora, tengah menyelesaikan berbagai persyaratan administratif yang diperlukan. Jika tidak ada halangan berarti, Rodgers akan segera resmi menjadi warga negara Indonesia dan siap memperkuat timnas dalam babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Kabar tentang rencana naturalisasi Daan Rodgers mendapat sambutan hangat dari publik sepak bola Indonesia. Banyak penggemar yang berharap kehadiran Rodgers akan memberikan variasi dan daya serang yang lebih tajam di sisi sayap timnas Indonesia. Kecepatan dan keterampilan individu Rodgers diharapkan dapat menambah opsi bagi pelatih Shin Tae-yong dalam merancang strategi menyerang yang lebih dinamis. Di media sosial, perbincangan mengenai potensi kontribusi Rodgers untuk timnas Indonesia terus berkembang. Para penggemar mengungkapkan optimisme mereka, menyebutkan bahwa kehadiran Rodgers bisa menjadi kunci bagi timnas untuk menembus pertahanan lawan, terutama dalam pertandingan-pertandingan krusial di kualifikasi. Dengan pengalaman bermain di Eredivisie, Rodgers dianggap sudah memiliki mentalitas dan kualitas yang dibutuhkan untuk bermain di level internasional. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, dalam beberapa wawancara sebelumnya, juga telah mengungkapkan ketertarikannya pada pemain muda ini. Daan Rodgers adalah tipe pemain yang bisa memberikan kejutan di lapangan. Dia cepat, cerdas, dan memiliki kemampuan individu yang bisa membuat perbedaan di pertandingan. Saya yakin dia akan menjadi tambahan yang sangat berharga bagi tim kami, ujar Shin Tae-yong. Daan Rodgers lahir di Belanda dan menghabiskan masa kecilnya dengan berlatih di akademi sepak bola lokal. Bakatnya sudah terlihat sejak usia muda, dan ia dengan cepat menembus tim utama FC Twente. Dalam beberapa musim terakhir, Rodgers telah menjadi salah satu pemain andalan di timnya, dengan penampilan yang konsisten di Eredivisie. Sebagai winger, Rodgers dikenal dengan kemampuan olah bolanya yang luar biasa. Ia seringkali menjadi mimpi buruk bagi bek lawan dengan kecepatan dan kelincahannya dalam menggiring bola. Selain itu, Rodgers juga memiliki visi bermain yang baik, seringkali menciptakan peluang berbahaya dengan umpan-umpan presisi dan keputusan cepat di depan gawang. Karir Rodgers di Eredivisie semakin bersinar dengan mencatatkan sejumlah gol dan assist penting yang membantu FC Twente bersaing di papan atas liga. Daan Rodgers juga dikenal sebagai pemain yang memiliki etos kerja tinggi, baik dalam sesi latihan maupun di pertandingan. Komitmennya untuk terus berkembang dan memberikan yang terbaik di setiap kesempatan membuatnya menjadi salah satu prospek muda paling menjanjikan di sepak bola Belanda. Dengan semakin dekatnya jadwal round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026, timnas Indonesia sedang melakukan persiapan intensif. Tantangan di babak ini jauh lebih berat, dengan lawan-lawan yang memiliki kualitas tinggi dan pengalaman internasional. Kehadiran Daan Rodgers diharapkan dapat memberikan suntikan energi baru di lini serang timnas, terutama dalam mengeksploitasi sisi sayap dan memanfaatkan peluang dari situasi bola mati. Jika proses naturalisasi berjalan sesuai rencana, Rodgers akan segera bergabung dengan pemusatan latihan timnas Indonesia yang direncanakan berlangsung pada akhir bulan ini. Pelatih Shin Tae-yong kemungkinan besar akan memanfaatkan kecepatan dan keterampilan Rodgers untuk mengembangkan strategi serangan balik yang cepat dan efektif, sekaligus meningkatkan intensitas permainan di sepertiga akhir lapangan. Naturalisasi Daan Rodgers adalah bagian dari strategi jangka panjang PSSI untuk memperkuat timnas Indonesia di pentas internasional. Kehadiran pemain muda berbakat ini diharapkan dapat memberikan dorongan signifikan bagi ambisi Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Dengan pengalaman bermain di Liga Top Eropa, Rodgers diprediksi bisa menjadi salah satu pemain kunci yang mampu membawa perubahan dalam gaya permainan timnas. Bagi Daan Rodgers sendiri, kesempatan untuk membela timnas Indonesia merupakan kehormatan besar. Ia menyadari ekspektasi tinggi yang menyertainya, namun juga bertekad untuk memberikan kontribusi terbaik bagi tanah leluhurnya. Semua mata kini tertuju pada Rodgers, menantikan apakah ia bisa menjadi pemain yang mampu menginspirasi dan membawa Indonesia menuju kesuksesan di kualifikasi Piala Dunia mendatang. Kabar mengenai restu dari FC Twente dan rencana naturalisasi Daan Rodgers menambah semangat baru di kalangan pecinta sepak bola Indonesia. Publik kini menantikan debut pemain muda ini di lapangan hijau dengan harapan besar.
Apakah Rodgers akan mampu memberikan dampak signifikan dan menjadi andalan baru di lini serang skuad Garuda? Kita tunggu aksinya di babak kualifikasi Piala Dunia 2026. Maes Hilgers dapat restu dari FC Twente, dikabarkan bakal dinaturalisasi jelang round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Kabar baik datang dari Eropa untuk sepak bola Indonesia. Maes Hilgers, bek tengah muda berbakat yang bermain untuk FC Twente, dikabarkan telah mendapatkan restu dari klubnya untuk dinaturalisasi menjelang round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Langkah ini merupakan bagian dari upaya PSSI untuk memperkuat skuad Garuda dan meningkatkan peluang Indonesia tampil kompetitif di kancah internasional. Maes Hilgers, pemain berusia 22 tahun yang memiliki darah Indonesia dari ibunya, dikenal sebagai salah satu bek muda paling menjanjikan di Eredivisie. Dengan postur tubuh ideal, kemampuan membaca permainan yang baik, serta ketenangan dalam bertahan, Hilgers telah menjadi andalan di lini belakang FC Twente. Restu dari klubnya untuk proses naturalisasi ini menjadi sinyal positif bagi timnas Indonesia yang sedang mempersiapkan diri menghadapi lawan-lawan tangguh di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Restu yang diberikan oleh FC Twente kepada Maes Hilgers untuk bergabung dengan timnas Indonesia melalui proses naturalisasi merupakan langkah penting dalam karir pemain muda ini. Klub asal Belanda tersebut memahami keinginan Hilgers untuk berkontribusi bagi negara leluhurnya dan tidak menghalangi niat tersebut. Bahkan, pihak klub disebut-sebut telah berkomunikasi dengan PSSI untuk memastikan bahwa proses ini berjalan lancar tanpa mengganggu karir Hilgers di Eropa. Proses naturalisasi Hilgers dilaporkan sudah mencapai tahap akhir, dengan PSSI yang bekerja sama erat dengan Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kemenpora, untuk menyelesaikan semua persyaratan administratif. Jika semuanya berjalan sesuai rencana, Hilgers akan resmi menjadi warga negara Indonesia dalam waktu dekat dan siap memperkuat timnas dalam ajang kualifikasi yang sangat krusial ini. Berita tentang kemungkinan naturalisasi Maes Hilgers disambut dengan antusias oleh publik sepak bola Indonesia. Banyak yang percaya bahwa kehadiran Hilgers akan memberikan stabilitas dan kekuatan tambahan di lini belakang timnas Indonesia, yang kerap kali menjadi titik lemah dalam pertandingan-pertandingan internasional. Harapan tinggi pun disematkan pada pemain muda ini untuk membawa perubahan positif di lapangan hijau. Di media sosial, perbincangan mengenai potensi kontribusi Hilgers untuk timnas Indonesia terus berkembang. Banyak penggemar yang optimis bahwa Hilgers bisa menjadi sosok pemimpin di lini pertahanan, mengingat kemampuannya yang sudah teruji di Eredivisie. Keputusan Shin Tae-yong, pelatih timnas Indonesia, untuk mengandalkan pemain muda dengan pengalaman di Liga Top Eropa ini dinilai sebagai langkah yang tepat untuk meningkatkan kualitas permainan tim. Shin Tae-yong sendiri dalam beberapa kesempatan telah menyatakan bahwa ia sangat mengapresiasi potensi Hilgers. Maes Hilgers adalah pemain dengan kemampuan bertahan yang solid dan memiliki visi permainan yang matang. Kehadirannya di timnas Indonesia akan memberikan dimensi baru dalam strategi pertahanan kami, terutama menghadapi lawan-lawan yang kuat di kualifikasi Piala Dunia, ujar Shin Tae-yong dalam sebuah wawancara. Maes Hilgers lahir dan besar di Belanda, namun ia tidak pernah melupakan akar budayanya yang berasal dari Indonesia. Ia memulai karir sepak bolanya di Akademi FC Twente, di mana bakatnya segera terlihat oleh para pelatih. Setelah menembus tim utama, Hilgers dengan cepat menjadi salah satu pemain andalan di lini pertahanan klub tersebut. Dalam beberapa musim terakhir, Hilgers telah menunjukkan performa yang konsisten di Eredivisie. Kemampuan bertahannya yang kokoh, ditambah dengan ketenangan dalam menguasai bola di bawah tekanan, membuatnya menjadi salah satu bek muda yang paling diincar oleh klub-klub Eropa. Namun, kesetiaannya kepada FC Twente dan keinginannya untuk terus berkembang di klub yang telah membesarkannya menunjukkan karakter dan profesionalisme yang tinggi dari pemain muda ini. Sebagai bek tengah, Hilgers dikenal karena kemampuannya dalam duel udara, ketepatan tackle, dan positioning yang cerdas. Ia juga memiliki kemampuan untuk memulai serangan dari belakang, dengan umpan-umpan panjang yang akurat. Kombinasi dari keterampilan teknis dan fisik ini membuat Hilgers menjadi pilihan ideal untuk mengisi lini pertahanan timnas Indonesia, yang membutuhkan pemain dengan kualitas seperti dirinya.
Dengan semakin dekatnya jadwal kualifikasi Piala Dunia 2026, Timnas Indonesia sedang melakukan persiapan yang sangat intensif. Setelah sukses melewati babak sebelumnya, tantangan yang lebih besar menanti di babak ketiga, di mana Indonesia akan menghadapi tim-tim kuat dengan reputasi internasional. Kehadiran Mees Hilgers diharapkan dapat memberikan dorongan signifikan bagi lini pertahanan, yang menjadi kunci dalam menghadapi serangan lawan. Jika proses naturalisasi Hilgers selesai tepat waktu, ia akan segera bergabung dengan pemusatan latihan Timnas Indonesia yang direncanakan berlangsung pada akhir bulan ini. Shin Tae-yong kemungkinan besar akan memanfaatkan pengalaman dan kemampuan Hilgers untuk memperkuat formasi pertahanan tim, serta mempersiapkan skenario permainan yang lebih solid untuk menghadapi tim-tim dengan kekuatan serangan yang superior. Naturalisasi Mees Hilgers bukan hanya menjadi tambahan bagi skuad Timnas Indonesia, tetapi juga bagian dari rencana jangka panjang PSSI untuk meningkatkan kualitas sepak bola nasional. Kehadiran pemain seperti Hilgers, dengan pengalaman bermain di Liga Top Eropa, diharapkan dapat menginspirasi pemain lokal dan membawa perubahan positif dalam pendekatan permainan timnas. Bagi Mees Hilgers sendiri, kesempatan untuk membela Timnas Indonesia adalah sebuah kebanggaan besar. Ia menyadari tanggung jawab besar yang menantinya, namun juga bertekad untuk memberikan yang terbaik bagi Indonesia, negara asal ibunya. Kini, semua mata tertuju pada Hilgers, menantikan apakah ia bisa menjadi benteng kokoh di lini belakang timnas dan membantu Indonesia meraih sukses di kualifikasi Piala Dunia 2026. Kabar mengenai restu FC Twente dan rencana naturalisasi Mees Hilgers menambah optimisme di kalangan pecinta sepak bola Indonesia. Publik kini menantikan aksi bek muda ini di lapangan hijau dengan harapan besar. Apakah Hilgers akan mampu memberikan kontribusi signifikan dan menjadi andalan baru di lini pertahanan skuad Garuda? Kita tunggu aksinya di babak kualifikasi Piala Dunia 2026.